Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kim Channel. Kimia itu mudah. Salam sehat, salam bahagia. Pada video ini kita nanti akan membahas tentang minyak bumi, yaitu materi kelas 11 semester ganjil. Minyak bumi terbentuk dari peruraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut. Hasil peruraian yang terbentuk cair akan menjadi minyak bumi dan yang berwujud gas menjadi gas alam. Proses peruraian ini berlangsung sangat lamban sehingga untuk membentuk minyak bumi dibutuhkan waktu yang sangat lama. Itulah sebabnya minyak bumi termasuk sumber bahan alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga dibutuhkan kearifan dalam eksplorasi dan pemakaiannya. Untuk mendapatkan minyak bumi ini dapat dilakukan dengan pengeboran. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan, perlu dipisahkan melalui destilasi bertingkat atau penyulingan bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya pada kolom bertingkat. Komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Senyawa penyusun minyak bumi bisa berupa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik, tapi yang utama berupa alkana. Di samping itu terdapat pengotor berupa senyawa organik yang mengandung belerang, nitrogen, oksigen, dan organologam. Dari hasil destilasi bertingkat diperoleh fraksi-fraksi minyak bumi seperti LNG, LPG, petroleum ether, bensin, kerosin, solar, oli, lilin, dan aspal. Oke, kita lanjutkan. Ini gambar skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan. Jadi minyak bumi yang diambil dari tanah melalui pengeboran nanti akan diolah melalui destilasi bertingkat sehingga dihasilkan fraksi-fraksi minyak bumi. Yang paling atas yang titik didihnya paling rendah berupa petroleum ether, dan yang paling bawah dengan titik didih yang paling tinggi adalah aspal. Anda perhatikan ini tabelnya dan kegunaannya. Gas itu mempunyai jumlah C 1 sampai 4, titik didihnya min 160 sampai min 30, digunakan untuk bahan bakar LPG, sumber hidrogen, bahan baku sintesis senyawa organik, dan seterusnya. Kemudian bensin, ini Anda perhatikan bensin, ini banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah C-nya 5 sampai 12, titik didihnya 70 sampai 140, digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian minyak tanah yang sering disebut dengan istilah korosin. Ini jumlah C-nya 9 sampai 14. Titik didihnya 180 sampai 250 untuk rumah tangga. Namun sekarang keberadaan minyak tanah ini sangat langka ya. Hingga untuk rumah tangga sekarang dipakai LPG sebagai pengganti minyak tanah. Kemudian aftur ini digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang. Oke, dan seterusnya silahkan dibaca sendiri. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekarang bilangan oktan. Tadi bahwa bensin merupakan bahan bakar yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari. Bensin akhir-akhir ini menjadi perhatian utama karena pemakaiannya dan bahan bakar kendaraan bermotor sering menimbulkan masalah. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah isooktan atau isoktana dalam bensin. Bilangan oktan merupakan ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa normal heptana dan isooktana. Jadi penyusun bensin itu
normal heptana, dan isoktana. Misalnya bensin premium yang beredar di pasaran dengan bilangan oktan 80, berarti bensin tersebut mengandung 80% isoktana dan 20% normal heptana. Artinya, angka 80 ini diambil dari jumlah isoktana yang ada dalam bensin. Sehingga dikatakan bahwa isoktana merupakan penentu bilangan oktan. Kalau isoktana 90 misalnya 90%, maka bilangan oktannya adalah 90 dan seterusnya. Bensin super mempunyai bilangan oktan 98, berarti mengandung 98% isooktana dan sisanya 2% adalah normal heptana. Pertamina meluncurkan produk bensin ke dalam pasaran dengan 4 nama, yaitu premium, bilangan oktannya 80 sampai 88, Pertalite bilangan oktannya 90, Pertamax bilangan oktannya 92, dan Pertamax Plus bilangan oktannya 95. Semakin tinggi bilangan oktannya, semakin baik mutunya, ya, kemudian semakin sempurna pembakarannya, dan tentu saja harganya semakin mahal. Penambahan zat anti ketukan pada bensin bertujuan untuk melambat pembakaran bahan bakar. Untuk menaikkan bilangan oktan, antara lain digunakan MTBE, metil tersier butil ether, tersier butil alkohol, benzena, atau etanol. Penambahan zat aditif etil fluid yang merupakan campuran 65% tel, tetraethylit atau tetraetil timbal, 25% 1,2 dibromometana. Saya ulangi, 25% 1,2 dibromoetana dan 10% 1,2 dikloroetana sudah ditinggalkan karena menimbulkan dampak penyemaran timbal ke udara. Timbal atau PB bersifat racun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Ya, pemakaiannya sudah dikurangi atau ditinggalkan. Seperti pusing, anemia, bahkan kerusakan otak. Dampak pembakaran minyak bumi. Pembakaran bahan bakar minyak dapat berlangsung dua cara, yaitu pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna menghasilkan energi yang cukup besar dibandingkan pembakaran tidak sempurna. Tetapi gas CO2 yang dihasilkan dapat menyebabkan terjadinya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Reaksi pembakaran sempurna, contohnya misalkan kita punya CH4, metana, bereaksi dengan 2O2 menghasilkan CO2 dan 22O dan energi. Gas CO2 merupakan gas tak berwarna, tak berbau, mudah larut dalam air, meneruskan sinar matahari gelombang pendek, tapi menahan pantulan sinar matahari gelombang panjang yang berupa sinar inframerah. Jika jumlahnya melebihi ambang batas, lebih dari 330 ppj, bagian per juta atau ppm, part per million, maka akan menyebabkan sesak napas dan membentuk selubung di atmosfer. Gas CO2 mempunyai kemampuan untuk menahan energi matahari gelombang panjang yang berupa sinar inframerah tadi, sehingga panas tidak dapat dilepaskan ke ruang angkasa. Peristiwa terjebaknya sinar matahari oleh gas CO2 inilah disebut dengan efek rumah kaca. Akibatnya suhu bumi menjadi naik atau lebih dikenal dengan istilah pemanasan global. Coba bayangkan jika suhu di seluruh permukaan bumi ini naik, apa yang akan terjadi? Bukankah es di kedua kutub bumi akan mencair? Dapatkah kamu bayangkan apa dampak selanjutnya? Ya, silahkan dipikirkan. Ya, kalau es mencair di permukaan di kutub bumi, kutub utara dan selatan, maka bisa dipastikan nanti bumi akan tenggelam ya. Jadi kalau kita lihat di fiksi ilmiah itu, di film ilmiah itu bahwa sebelum bumi tenggelam nanti kita sudah bisa pindah ke planet lain ya. Itu visi ilmiahnya seperti itu. Tapi tentu saja kita tidak mengharapkan bumi tenggelam ya. Jadi kita cari solusi bagaimana supaya pembakaran sempurna bahan bakar minyak ini dikurangi sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Untuk pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar minyak akan menghasilkan jelaga yang dapat mengotori alat-alat seperti perkakas rumah tangga, mesin, knalpot, dan lain-lain sehingga dapat mempercepat kerusakan pada alat-alat tersebut. Selain itu juga menghasilkan gas CO yang dapat menyebabkan keracunan. Reaksi pembakaran tak sempurna CH4, 2CH4 bereaksi dengan 3O2 menghasilkan 2CO, 4H2O dan energi. Gas CO merupakan gas tak berwarna, tak berbau, tak berasa,
dan suka larut dalam air. Gas CO merupakan mempunyai daya ikat yang lebih tinggi dibandingkan gas oksigen terhadap hemoglobin. Sehingga jika terhirup manusia menyebabkan dalam darah lebih banyak mengandung CO daripada oksigen. Gejala yang timbul jika keracunan gas CO adalah sesak napas, daya ingat berkurang, ketajaman penglihatan menurun, dan lelah jantung. Tubuh akan kekurangan suplai oksigen, akibatnya badan lemas, pingsan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ya. Jadi CO lebih mudah terikat oleh Hb dibandingkan O2, sehingga kalau ada CO dalam jumlah banyak, pada saat bernapas kita tidak menghirup O2, tapi menghirup CO yang menyebabkan bisa sesak napas, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi pembakaran tadi ada dua, pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran sempurna nanti menghasilkan CO2. Kalau pembakaran tidak sempurna menghasilkan CO ya, masing-masing berbahaya ya. Kalau CO2 menyebabkan efek rumah kaca, kalau CO bisa menyebabkan sesak napas ya, karena bahkan kematian karena CO bersifat racun yang mudah terikat oleh Hb dibandingkan dengan oksigen. Kemudian di samping itu juga menghasilkan partikel-partikel lain. Ada pembakaran ini ada SO2 dan SO3, NO dan NO2. SO2 dan SO3 juga NO dan NO2 bisa menyebabkan air hujan bersifat asam ya, karena kalau bereaksi dengan air nanti menghasilkan asam, menyebabkan air hujan bersifat asam yang menyebabkan benda-benda nanti akan terkorosi. Kemudian NO dan NO2 ini juga menyebabkan istilahnya adalah asap kabut ya, atau asbut, atau disebut dengan smoke ya. Ini kita perhatikan. Kemudian mengingat dampak pembakaran minyak bumi yang begitu berbahaya, baik pembakaran sempurna maupun tidak sempurna, maka dicari alternatif lain untuk menggantikan minyak bumi ya. Antara lain adalah dengan batu bara, kemudian dengan biodiesel, kemudian dengan biogas, kemudian bisa juga dengan tenaga nuklir, tenaga panas bumi atau geothermal, bisa juga dengan menggunakan air terjun. Kemudian dengan ini tenaga gelombang air laut, kemudian tenaga angin, dan yang terakhir bisa menggunakan tenaga surya yang tentu saja akan ramah lingkungan. Ya, beberapa alternatif untuk mengurangi dampak negatif dari pembakaran bahan bakar minyak, baik pembakaran sempurna maupun pembakaran tidak sempurna. Ya, sekali lagi, pembakaran sempurna menghasilkan CO2 yang berbahaya karena menyebabkan efek rumah kaca. Kalau pembakaran CO berbahaya juga karena CO sifatnya lebih mudah terikat oleh Hb dibandingkan dengan O2. Jadi dampaknya bisa menyebabkan sesak napas bahkan kematian. Oke, untuk hari ini hanya ini mungkin. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Terima kasih, semoga barokah. Mungkin untuk hari ini hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.